Selamat pagi siswa-siswi Sajaku dan siswa-siswi seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Pak Adi Purwito, guru seni budaya dari SMP 1 Jati Kudus, untuk memberikan materi dasar ya untuk daring, karena kita belajar di rumah. Jadi kita menyampaikan daring bagaimana dasar dalam menggambar. Yang pertama, kita akan mengenal gambar bentuk ya. Gambar bentuk kita akan mulai mengikuti dari awal, yaitu bentuk dasar suatu benda. Di antaranya benda-benda dasar adalah seperti bentuk dari kubus ya, kemudian silinder, ada lingkaran atau bola, kemudian ada trapesium ya, kemudian ada segitiga. Nah, itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar-dasar dalam menggambar bentuk, karena bentuk-bentuk dasar benda yang ada di sekitar kita adalah diwakili dari bentuk dasar benda. Misalkan televisi ya, kemudian ada kulkas, kemudian ada box ya, kardus dan sebagainya. Itu adalah bentuk dasar dari bentuk benda kubus ya. Yang kedua adalah bentuk silindris, yaitu berbentuk dari dasar-dasar benda yang bersifat silinder atau berbentuk tidak memiliki sudut. Contohnya seperti kita menemukan barang-barang yang ada di dapur ya, panci, kemudian teko, ada botol dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk silindris. Yang ketiga adalah bentuk bebas. Bentuk bebas yaitu bentuk yang tidak berbentuk silindris atau tidak berbentuk kubistis, yaitu tak beraturan. Misalkan ada semacam buah-buahan satu rangkaian, kemudian sayur mayur dan sebagainya. Ada lagi misalkan baju dan sebagainya, itu tidak bisa dikategorikan bentuk silindris atau kubistis. Jadi ada 3 bentuk macam benda. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk dasar benda ya. Apa itu dasar benda atau gambar bentuk? Kita akan bisa memulai dari tutorial bagaimana kita menggambar dasar benda. Alat dan bahan ya. Alat bahan sekarang kita membutuhkan sebagai medianya, yaitu kita membutuhkan buku gambar ya, ukuran A3 yaitu 42 kali 32 ya. Buku gambar A3 yang media utama. Kemudian kita butuhkan pensil. Ya, pensil cukup 2B. Kalau di toko adik-adik bisa mendapatkan, bisa menggunakan HB, bisa menggunakan HB seperti ini ya. HB, kemudian bahkan ada yang 8B ya untuk asiran kuat, kemudian 2B ya. Jadi kalau tidak mendapatkan, cukup dengan 2B bisa mewakili. Nanti kita gunakan dengan intensitas tekannya saja ya. Keistimewaan dari beberapa model pensil adalah karena HB memiliki tingkat tekanan yang ringan, jadi untuk sketsa kita tidak perlu tebal ya. Kemudian kalau 2B standar yang tengah-tengah. Kalau kita menginginkan intensitas warna yang kuat, tekanan hitam yang kuat, kita bisa menggunakan 8B atau bahkan bisa menggunakan pensil Conte ya, atau pensil arang. Itu nanti untuk tahap-tahap berikutnya ya. Sebagai dasar kita bisa menggunakan 2B saja ya, yang ada saja ya. Kemudian penghapus. Ini cutter atau rautan ya. Itu modal dasarnya sederhana saja. Jadi kita nanti akan memulai bagaimana dasar membuat bentuk suatu benda. Oke, siap? Oke. Nah, pertama kita akan membuat dasar suatu benda, yaitu benda kubistis ya. Kubistis berarti berbentuk dasar kubus atau persegi yang memiliki sudut ya. Seperti ini. Kita coba latihan. Kita mulai ya. Oke. Kubus. Nanti akan satu lembar ini akan saya bikin beberapa bentuk dasar benda ya, mungkin 5 atau 6. Nanti mewakili di situ, nanti akan juga mewakili bentuk-bentuk arsiran ya. Nanti kita bisa sesuaikan. Ya. 2 kerucut. Bisa juga lingkaran ya, lingkaran dalam 2 dimensi. Kalau 3 dimensi namanya bola ya, bola.
sedikit tips untuk membuat lingkaran. Misalkan kita membuat lingkaran, kita bisa gunakan jari kelingking atau ini untuk sebagai porosnya, untuk bisa mendapatkan hasil lingkaran yang mendekati sempurna. Kalau kesempurnaan bisa dapat dengan jangka atau cetak lainnya, ya, bisa dengan tutup-tutup gelas dan sebagainya. Tapi kalau kita berkarya seni gambar bentuk, usahakan hindari media bantu, ya. Kita gunakan tangan kosong ibaratnya, ya. Kita hanya pensil dengan media sketsa berulang-ulang. Itu akan lebih, hasilnya akan lebih, saya kira akan lebih menarik, ya, daripada kita menggunakan cetakan, karena kita menggambar bentuk bebas, bukan mencetak, ya. Jadi untuk hasil yang bagus kita bisa gunakan jangka, tapi kalau ingin lebih melatih tangan kita gunakan tangan bebas. Tips untuk membuat lingkaran kita bisa gunakan ini tadi yang saya katakan. Kemudian kita tinggal membalik buku gambarnya seperti ini, ya, untuk lingkaran yang berikutnya. Dari basic segitiga biasanya bisa berbentuk seperti tenda kemah, ya. Trapesium itu bentuk-bentuk dasar benda yang nanti akan kita kembangkan menjadi bentuk benda yang lain, ya. Seperti atap rumah itu kan berbentuk dasar segitiga trapesium, ya. Lingkaran bola, ya. Kemudian piramida, ya, dasar-dasar benda. Ini dasar bentuk dasar benda dari kubus. Kalau kita panjangkan bisa menjadi balok. Kemudian bentuk dasar kerucut, kemudian tabung, kemudian ada 5 segitiga, lingkaran, dan bentuk trapesium, ya. Nanti akan kita kembangkan menjadi satu komposisi benda, ya. Kita arsir dulu agar lebih menarik, ya. Berikutnya kita akan ke tahap arsir, ya. Arsir nanti akan kita bisa pilih, ada beberapa jenis arsiran, yaitu arsiran sejajar, kemudian arsiran menyilang, kemudian ada arsiran sejajar dan menyilang atau campuran, bisa juga arsiran tak beraturan atau arsiran lingkar, semua bisa, ya. Jadi ada yang beberapa teknik, misalkan teknik dusel, ya, yaitu dengan cara merebahkan pensil, kemudian kita gosok dengan tisu dan sebagainya. Oke, kita coba dengan arsiran yang sejajar dulu, ya, seperti ini, guys. Kemudian arsiran masih sejajar dengan bentuk silinder atau bentuk lengkung seperti tidak bisa berlaku untuk arsiran lurus. Kita harus sesuaikan dengan bentuk bendanya. Kalau bentuk benda melengkung, otomatis kita akan juga mengarsir dengan cara melengkung. Kalau kita seperti ini salah, ya. Ini salah, ya. Karena bentuk bendanya nanti akan terlanjur seperti pipih. Karena ini sifatnya melengkung, jadi kita arsirnya tetap mengikuti, ya, mengikuti alur dari bentuk bendanya. Yang paling bawah ini, ya, set, kita ikuti, ya. Kita ikuti seperti ini agar benda tersebut tampak lebih terkesan 3 dimensi, ya, atau memiliki semacam ruang, ya, seperti ini. Kita ambil kubus, ya, jadi kita mewakili arsiran menyilang itu seperti ini, ya, kesilang-silangan. Ini boleh saja digunakan kalau bosan dengan arsiran sejajar. Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa gunakan kertas untuk menghalanginya seperti ini, ya, biar hasilnya lebih rapi, ya, rapi.
Berikutnya kita akan buat tabung dengan bentuk arsiran yang berbeda. Yang belum, misalkan kita buat arsiran yang lebih ekstrim, misalkan dengan ini ya, ini juga boleh. Ini namanya tak beraturan ya, kita buat arsiran dengan teknik seperti ini ya. Nah, ini juga sah-sah saja, karena yang penting untuk mencapai intensitas gelap terang ya, dimana kita akan tekan lebih kuat untuk daerah yang sisi pinggir, kemudian kita menuju ke tengah lebih tekanannya lebih ringan. Nah, ini akan memperoleh intensitas gelap terang yang lebih menarik. Jadi kita tinggal meringankan saja tekanan dari pensilnya. Kalau kita hanya memiliki satu jenis pensil ya. Ini kita Pak Adi masih menggunakan satu jenis pensil, yaitu 2B, yang lazim banyak dijumpai di warung atau toko. Jadi kalian tidak usah berkecil hati. Tapi kalau sudah bisa memiliki pensil yang intensitas lebih kuat dengan sedikit tekanan ya, misalkan ini 8B, akan lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang gelap terang. Nah, seperti ini. Dengan tekanan yang sama, tapi dia bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini untuk jenis arsiran tak beraturan ya. Nah, kan bisa kita gunakan untuk memberikan efek dusel, yaitu dengan cara merebahkan pensil. Nah, kita bisa nanti menghaluskan ya, namanya dusel. Dihaluskan dengan tangan atau tisu ya. Bisa juga dengan cotton bud kalau ada ya. Jadi bisa untuk mencapai intensitas warna yang lebih halus. Sudah bagus ya. Dengan cara ada yang arsir ya, ada yang dusel. Kalau poin itu dengan cara menitik-nitikkan untuk mencapai gelap terangnya ya. Seperti ini. Kita biasanya harus, nah ini memang lama sekali ya, memang agak lama, tapi adalah salah satu teknik tetap Pak Adi perkenalkan. Teknik poin tilis. Soalnya yang arsir menyilang sudah, arsir sejajar sudah, teknik circling ya, kemudian poin tilis, dusel. Yang ini bebas. Kalau adik-adik anak-anakku menemukan teknik baru, silakan coba. Kalau tidak, kita gunakan mungkin penggabungan dari ini dan ini bisa, ini dan ini bisa, atau ini juga bisa ya. Kita coba teknik yang berbeda, misalkan seperti ini ya. Baiklah siswa-siswi sajaku dan siswa-siswi seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, demikian tadi pembelajaran pertama untuk daring edisi kali ini, yaitu menggambar bentuk ya, menggambar bentuk ya, dasar benda ya, dari bentuk kubistis, silindris dan sebagainya. Nanti akan adik-adik praktekkan di rumah bagaimana sekalian teknik-teknik dalam perasiran sudah kita kenal, yaitu teknik arsiran menyilang, kemudian teknik circling, kemudian teknik dusel, poin tilis, dan teknik bebas ya. Jadi kalian bisa mencoba ya. Untuk tugas pertama kali ini selamat mencoba, sampai jumpa lagi dengan tugas daring berikutnya. Jangan lupa supaya tidak ketinggalan channel dari Pak Adi,
subscribe, like, bunyikan lonceng ya, agar tidak ketinggalan materi-materi yang berikutnya. Salam seni budaya, bravo seni rupa. Ciao, selamat mencoba. Terima kasih.